Ini kalau saya lihat-lihat mirip Pangeran Charles ini. Nggak tahu Pak Lutfi Aji mimpi apa dapat Mas Bagus ini. Ini kalau bahasa alfiyah, bahasa pesantren, al-fa'ilul ladzi kamar fu'ayata zaidun muniran wajhuhu ni'mal fata. Masya Allah, bersinar kalau dilihat dari Monas. Mudah-mudahan bagus sebagaimana namanya, bagus akhlaknya, bagus ibadahnya, bagus akidahnya, bagus anak keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naik kapal selam sambil makan nanas. Terlambat, nggak kompak. Naik kapal selam sambil makan nanas. Yang belakang masih lip sync. Naik kapal selam sambil makan nanas. Yang jawab salam saya doakan utang-utangnya lunas. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salamnya semangat, saya doakan bisa ke Mekah, bisa haji umroh, anaknya soleh solihah, hidupnya tambah berkah, punya rumah, tambah sawah, tambah mama. Enggak ya, naudzubillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mari sama-sama Bapak Ibu, Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratil afadil sadatil ulama wal masyayikh al-asatid al-aizza wal ajillah hafizakumullah wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus sahibul bait Bapak Lutfi Aji beserta keluarga mempelai dari Kerinting yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang berbahagia, saudara Bagus, lupa saya namanya, dan saudari Fidayah yang baru saja dapat SIM, surat izin mengapa-ngapain, surat izin mandi bareng nanti ya, surat izin apa lagi? Surat izin menikah. Mudah-mudahan kita doakan dengan doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini yang amin cuma satu doang ini. Jangan-jangan kabul semua ini. Barakallahu laka, mari sama-sama. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf MC saya dikasih waktu sampai jam berapa ini? Ini kayaknya udah lemes semua. 10 menit aja Pak ya.
10 menit aja. Kenapa? Karena saya kejar-kejaran sama setan ini. Setan nggak suka kebaikan, Pak ya. Kan dalam hadis inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam, kan gitu, Pak ya. Setan itu mengalir di aliran darah manusia. Mengalir ke pantat, baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam. Mengalir ke tangan, di depan ada makanan comor am, nggak fokus dengerin Ustaz. Mengalir darah ke mata, bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Jangan-jangan setan itu. Mengalir darah ke tenggorokan, khotib khutbah kelamaan, oho di belakang pura-pura batuk. Kode, jangan-jangan setan gitu. Jadi mohon maaf, MC dikasih waktu sampai jam berapa? Jangan sampai kalah sama supir Kopaja ini. Konon nanti yang masuk surga duluan itu supir Kopaja sama supir Metro Mini. Pernah ke Jakarta, Pak Haji? Pernah naik Kopaja? Pernah? Gimana rasanya? Insya Allah ingat Gusti Allah semua itu. Serempet sana innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajar sana la haula wala quwata illa billah. Serempet lagi sana astagfirullahaladzim. Ingat Gusti Allah semua. Sementara Ustadz, Kiai, Habib kalau khutbah Jumat jamaah bukan ingat Gusti Allah, Pak ya. Apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tolong kasihani Ustadz ini. Jadi sepakat 10 menit aja, Pak ya. Kayaknya udah ngantuk aja. Ini kalau saya lihat-lihat mirip Pangeran Charles ini. Nggak tahu Pak Lutfi Aji mimpi apa dapat Mas bagus ini. Ini kalau bahasa alfiah, bahasa pesantren, al-fa'ilul ladzi kamar fu'ayata zaidun muniran wajhuhu ni'mal fata. Masya Allah, bersinar kalau dilihat dari Monas. Mudah-mudahan bagus sebagaimana namanya. Bagus akhlaknya, bagus ibadahnya, bagus akidahnya, bagus anak keturunannya. Amin ya rabbal alamin. Saya sedikit saja, Pak ya. Sedikit saja. Nih saya udah nunggu dari 3 hari yang lalu. Saya kira acaranya hari kemarin itu. Jadi ini udah lemes aja nih bawaannya, pengen pulang aja nih. Satu saja Mas ya. Di antara tujuan pokok seseorang melangsungkan pernikahan adalah agar memiliki anak keturunan yang baik, Pak ya. Anak keturunan yang soleh dan solihah. Sudah itu saja fokus kita, Pak. Atau kalau Bapak punya harta, fokus yang kedua itu. Atau kalau Bapak punya ilmu, fokus yang ketiga. Udah hidup kita fokus di 3 ini saja, Pak. Kenapa? Karena 3 ini yang akan dapat menyelamatkan atau menjadikan amal Bapak terus mengalir meskipun sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Apa hadisnya? Idza matal insan in qata'a amalu, itu ya. Apabila seorang manusia meninggal dunia, in qata'a amalu, maka seluruh amalnya terputus pertama dengan kematian, sehingga ia tidak bisa beramal lagi. Orang mati bisa beramal apa tidak, Pak Haji? Kedua, terputus karena seluruh pahalanya sudah tercatat saat ia masih hidup di dunia, tapi pahala-pahala itu nggak mengalir. Ya udah, Bapak sholat sudah tercatat pada saat itu, Bapak zakat sudah tercatat pada saat itu, Bapak senyum di jalan sudah tercatat pada saat itu. Illa min salah, kecuali 3 amal yang pahala dan manfaatnya akan selalu dan terus-menerus mengalir meskipun Bapak sudah meninggal dunia, sudah berkalang tanah. Yang pertama apa, Pak? Shadaqatin jariyah. Para ulama menafsirkannya dengan al-waqfu, wakaf. Wakaf. Nabi itu sering ngajak para sahabat, ayo wakaf, ayo sedekah, ayo infak. Itu bukan beliau mengemis, bukan. Tapi ngajarin bahwa apa yang kita kumpulkan saat ini itu lama-lama akan habis, Pak. Dunia ini mohon maaf kalau tidak kita tinggalkan akan meninggalkan kita, Pak ya. Makanya ada ulama mengatakan ad-dunya awwaluha ana, katanya begitu. Dunia ini awalnya capek, Bapak nyari capek, peras keringat, banting tulang, kadang sikut kanan, sikut kiri. Wa akhiruha fana. Akhirnya fana, hancur, rusak, Pak. Halaluha hisab wa haramuha iqab, kan gitu ya. Halalnya saja nanti Bapak akan dihisab, dipertanggungjawabkan, diaudit di akhirat, apalagi haramnya.
akan diazab, diiqab. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makanya Nabi sering ngajak para sahabat untuk berinfak. Ayo infak, ayo sedekah. Bukan beliau mengemis, bukan. Ngajarin kita bahwa apa yang kita kumpulkan saat ini lama-lama akan habis, akan kita tinggalkan, Pak. Cuma pertanyaannya, ditinggalkannya kemana, habisnya untuk apa? Kata para ulama, untuk mendeteksi apakah harta kita ini baik atau buruk, lihat outputnya kemana, Pak. Outputnya habisnya untuk apa? Kalau habisnya untuk madrasah, bangun pondok, memperhatikan masjid, perhatikan anak yatim, nanti janda-janda yang tua, jangan yang muda aja, yang tua juga perhatikan. Kalau habisnya untuk itu, insya Allah itu harta baik. Tapi kalau harta itu habisnya untuk main burung, ada yang suka main burung sini, hati-hati. Matinya biasanya pas lagi main burung, mancing, biasanya matinya tenggelam itu. Kan orang itu mati sesuai dengan kebiasaan. Belum lama ada ustadzah dari Jakarta lagi baca maulid apa baca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha, meninggal. Kalau enak banget meninggal lagi baca tahlil. Belum lama teman saya, Ihsan Mokoginta namanya. Itu mu'alaf beliau, teman Syamsul Arifin Nababan. Itu meninggal saat sedang tahiyat itu, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, meninggal dunia. Ya Allah, enak bener. Ada kiai dari Jawa Timur, hobinya ceramah, meninggal saat ceramah. Kebetulan anaknya mondok di tempat saya. Ya Allah, enak banget meninggal sedang menyampaikan ilmu. Kalau yang ini nanti saja, nanti dulu, Bapak dulu yang udah tua-tua, takut juga Ustaz. Bapak dulu yang udah ubannya banyak ini. Yang bentar lagi lah kira-kira. Kalau orang Sunda bilang bau tanah, nah bau tanah teh. Bau. Kalau orang sini bilangnya apa? Lemah. Hah? Mampu lemah. Cirinya apa? Rambut sudah ubanan, mata sudah nggak bisa ngelihat jelas, jalan jeger-jegan, naon jeger-jegan. Udah sempoyongan. Tapi ada di Garut itu, Pak, mohon maaf. Tetangga saya kalau Ramadan mohon maaf baca Quran itu sampai begini, saking nggak kelihatannya itu Quran. Tapi kalau melihat anu baheno seetik, cantik sedikit Pak, 100 meter bukan kacamata kelihatan. Itu namanya apa? Jelalatan namanya itu. Hati-hati yang usianya udah 40 tahun ke atas masih hobi begitu, hati-hati. Lampu merah, Pak Ji. Lampu merah. Mohon maaf, sampai mana tadi? Lampu merah. Kenapa Pak mohon maaf? Karena sedekah mampu, kata Rasulullah, menghindarkan pelakunya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, inna shadaqah la tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u mitatassu. Sedekah mampu memadamkan kemurkaan Allah dan mampu menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk. Jadi mulai dari sekarang Pak, hobi sedekah itu jangan cuma sekedar sampingan. Ya, barang 1000 kasih Pak Uga. Saya tiap hari itu siap uang receh itu Pak, di mobil 1000. Kita upayakan ngasih ke orang selain daful balai. Ya kalau nggak punya ya minimal tenaga Pak ya, minimal doa lah kira-kira gitu. Orang yang sudah meninggal sekalipun ingin dihidupkan kembali barang 1 menit, satu saja yang mereka ingin lakukan. Apa Pak? Fa'as-saddaqa wa akum binas solihin, ingin bersedekah dan ingin menjadi orang soleh. Yang pertama nih Pak, Bapak kalau nggak punya duit nggak apa-apa. Mungkin yang kedua, awa ilmin yuntafa'u bihi. Singkat aja ya, ilmu yang dimanfaatkan. Rasulullah itu mohon maaf diutus sebagai muallim. Dalam hadis, innallaha lam yab'atsani mu'annitan wala muta'annitan walakin ba'atsani mu'alliman muyassiran. Sesungguhnya aku tidak diutus oleh Allah sebagai orang yang keras kepala, tidak diutus oleh Allah sebagai orang yang memaksakan kehendak, tetapi aku diutus oleh Allah sebagai pengajar kebaikan dan sebagai orang yang hobinya memudahkan urusan orang lain. Orang alim Pak, yang mengamalkan ilmunya meskipun ibadahnya sedikit, misalnya sholat tahajudnya cuma 2 rakaat, duhanya 2 rakaat, nanti sedekahnya cuma 1000 misalnya, tapi istiqomah ngajar sudah lebih daripada cukup. Mudah-mudahan anak keturunannya ada yang alim Pak. Syukur-syukur banyak Pak ibadahnya.
sedekahnya 1.000.000.000, sholat sunnahnya 1.000 rakaat, syukur-syukur. Misalnya ada orang alim kok ibadahnya kelihatannya sedikit, itu sudah lebih daripada cukup. Kenapa? Karena seluruh alam semesta mendoakan dia. Itu hadisnya sahih. Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardin hatta namlah fi juhriha la yusalluna ala muallimin nas al khair, gitu ya. Sesungguhnya Allah, para malaikat, seluruh makhluk yang ada di langit dan bumi sampai semut yang ada di lorongnya, la yusallun litakid, benar-benar mereka selalu dan terus-menerus berselawat, memohonkan ampun, beristighfar untuk siapa? Ala muallimin nas al khair, untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, ini ibu di belakangnya diem, ini ngantuk, lapar, khusyuk, terpesona dengan saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli, mari, ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi yang keras, Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagus. Kalau ada orang nyuruh sallu ala Muhammad, jawabannya bagaimana, Pak? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Atau menggunakan fi'il madhi, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Jangan kayak orang sono, sallu ala Muhammad, sallu alaih, nyuruh-nyuruhan namanya. Wasallam apa wasallim, Baji? Ada orang keliru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wasallim apa wasallam, Pak? Wasallim apa wasallam? Kalau salli menggunakan fi'il amar, belakangnya wasallim, ya. Fi'il amar juga. Kalau sholat fi'il madhi, belakangnya wasallam, atofnya begitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau kasih ijazah, mungkin ini sebentar, Pak ya. Ini kelihatannya susah semua. Mudah-mudahan pulang susahnya hilang, Pak ya. Bapak mau mengamalkan? Amalkan, Pak ya. Ini saya dikasih ijazah sholawat pendek. Nama sholawatnya Syajaratun Nukur. Apa, Pak? Apa? Syajaroh artinya pohon, nukud uang, duit. Saya dapat ijazah ini dari Habib Sagaf, pengasuh pesantren Nurul Iman Parung Bogor. Nama sholawatnya apa, Pak? Syajaratun Nukud. Mungkin sebagian Bapak sudah mengamalkan, sudah tahu. Ini dari saya. Mudah-mudahan Bapak bisa mengamalkan tiap malam, Pak ya. Sallu ala Muhammad. Ini saya prolog dulu biar Bapak semangat ngamalinnya. Habib Sagaf ini punya pondok 3, Pak, pesantren 3. Yang paling besar di Parung, santrinya hampir 30.000, gratis semua. Ada satu di Lombok, satunya lagi di Malang. Dulu beliau belajar kepada seorang wali besar, namanya Syekh Balqaid. Siapa, Pak? Syekh Balqaid dari Aljazair, namanya guru, Pak ya. Kadang bisa melihat keadaan murid, mau batin mau lahir, cuma nggak diomongin aja pada saat itu. Dilihat saat itu beliau mau boyong ke Indonesia. Dilihat sepertinya Sagaf kalau boyong sekarang bakal susah. Namanya guru sayang sama murid, Pak ya. Dipanggil, Sagaf sih. Ini saya punya amalan yang sudah istiqomah saya amalkan dan saya rasakan manfaatnya. Kamu amalkan, ya.
Biar hidup kamu tidak susah, kamu pulang ke Indonesia pikulanmu ringan, seolah-olah di depan rumahmu ini ada pohon uang, ada pohon duit. Kiai, guru, syekh, saya datang ke sini ini mau jadi sufi katanya, pengen belajar, ingin tazkiyatun nafsi, membersihkan diri, bukan ingin nyari dunia. Udah amalin saja. Memang redaksinya bagaimana? Redaksinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisa Pak? Mari sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dibaca 400 kali pada waktu Isya, tidak keluar subuh. Tidak harus setelah salat Isya, syukur-syukur setelah salat Isya. Berapa kali Pak? 400 kali. Bapak punya tasbih? Pegang tasbihnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Santai saja kata beliau sambil nonton TV pegang tasbih. Ada tasbih digital itu. Allahumma sholli ala paling 7 menit Pak. Bawa motor bisa, bawa motor. Asal nggak nabrak aja. Bawa mobil bisa, bawa mobil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata beliau, wallahi saya mengamalkan sholawat Syajaratun Nukud pulang dari Aljazair ke Indonesia ini 7 tahun Pak. Saya pulang ke Indonesia nggak punya apa-apa. Sampai istri saya hamil, sakit, utang kemana-mana. Tapi saya istiqomah. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah. Tapi ada komitmen untuk selalu berada dalam kebaikan. Ada komitmen untuk berupaya menjauhi kemaksiatan. Itu istiqomah. Wallahi kata beliau, saya istiqomah mengamalkan salawat Syajaratun Nukud ini 7 tahun. Itu sampai orang pelit sekalipun bolong sakunya Pak pengen ngasih gitu. Udah kebanyakan kata beliau. Bapak bisa berkunjung ke Parung, ada pesantren namanya Nurul Iman. Itu santrinya 30.000 gratis semua. Saya tanya, ini sehari, mohon maaf, masak nasinya itu dicampur jagung. Berapa ton? Ya puluhan ton. Beliau punya lebih daripada 50 usaha. Semua tanah yang beliau miliki diwakafkan untuk umat. Jadi nggak bisa diwariskan untuk keluarganya, nggak bisa dihibahkan, khusus untuk umat. Fokus untuk umat hidup beliau. Nah, ini mudah-mudahan Bapak bisa mengamalkan sholawat ini setiap hari. Ustaz, saya udah ngamalin 3 tahun kok, kayaknya nggak ada hasilnya. Bukan nggak ada hasilnya, mungkin dialihkan ke yang lain. Kalau Pak Ustadz Imam punya hajat minta alpat misalnya, ya Allah pengen alpat, nggak dikasih mungkin kalau dikasih alpat nggak mau ngurus pesantren lagi, nggak mau ngurus Madin lagi, mungkin nongkrongnya sono di Senayan, mungkin Allah Maha tahu yang terbaik untuk beliau. Mungkin kalau dikasih alpat kawin lagi, mungkin kita nggak tahu. Mungkin dialihkan anaknya jadi soleh dan solihah, keluarganya jadi sakinah yang dibalut dengan mawaddah dan rahmah dan seterusnya. Bapak bilang qabil tuh Pak ya, ajastukum barakallahu fikum. Ya Allah, mudah-mudahan pulang dari sini susahnya hilang semua Pak. Yang kedua, ini kayaknya udah nggak betah ini. Terakhir nih, cepat terakhir. Ini yang mau saya sampaikan. Yang terakhir, awwaladin salihin yad'ulah. Seorang anak yang soleh yang selalu dan terus-menerus mendoakan kedua orang tuanya. Saya tanya di sini, ada nggak anaknya yang ingin tidak soleh misalnya? Nggak ada Pak ya, semuanya pengen soleh semua Pak ya. Mohon maaf, jangankan Bapak, jangankan para kiai, para ustadz, para nabi sekalipun khawatir tidak memiliki anak keturunan yang soleh dan solihah. Kita lihat misalnya, mohon maaf, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang tak henti-hentinya memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang baik, yang soleh dan solihah. Saat itu beliau punya istri yang pertama siapa Pak? Sayyidah Saroh. Sulit memiliki anak, didiagnosa oleh dokter rahimnya bermasalah. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Beliau terus memohon agar diberikan anak keturunan yang soleh dan solihah. Direkam doa beliau dalam Quran, ada yang hafal? Nanti dibaca ya. Boleh dua-duanya dibaca ini. Rabbi habli. Mari sama-sama Pak. Minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang baik, orang-orang soleh. Dikabulkan doa beliau, lahir dari istri kedua. Istri kedua nih, jangan mikirin istri kedua dulu. Siapa namanya Pak? Sayyidah Hajar. Nabiullah Ismail
alaihi salatu wassalam. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishak dari Sayyidah Sarah. Kita lihat juga misalnya bagaimana Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam yang tak henti-hentinya memohon agar diberikan anak keturunan yang baik. Saat itu beliau sudah sepuh, Pak. Washta'alar ra'su syaiba. Rambutnya sudah putih. Di satu sisi istrinya akir. Apa akir? Mandul. Gak bisa punya anak secara medis. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Beliau terus memohon agar diberikan anak keturunan yang bisa meneruskan kebaikan-kebaikan keluarga Yakub, perjuangan-perjuangan keluarga Yakub. Direkam doa beliau dalam Al-Quran. Rabbi habli, mari sama-sama Pak. Min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ada yang belum hafal, mohon maaf. Insya Allah hafal semua. Pengantin hafal? Insya Allah hafal semua. Rabbi habli, apa artinya Pak? Ya Allah, anugerahkan kepadaku min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Meskipun istrinya mandul, dikabulkan doa beliau. Lahir siapa Pak? Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam, yang nama Yahya ini langsung diberikan oleh Allah sebagai bentuk penghormatan Allah terhadap kesabaran Nabiullah Zakaria. Direkam dalam Al-Quran, ya Zakaria inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Nggak ada yang nyahut nih. Ya amin-amin ini belakang ini. Setannya banyak ini. Begitupun ibadur Rahman. Tidak berhenti berdoa. Mungkin hafal semua doanya. Rabbana hablana apa min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan 3 doa ini bisa dibaca sehingga kita berharap lahir keturunan yang baik, yang soleh dan solihah. Terakhir dan paling terakhir, kata para ulama, untuk mendapatkan anak keturunan yang soleh dan solihah, selain lingkungan, pendidikan, pergaulan, asupan makanan yang baik dan halal, doa tentu saja, karena doa orang tua untuk anaknya mustajab. Yang paling penting kata mereka adalah bagaimana keadaan orang tua itu sendiri. Para ulama mengatakan sholahul aba sababun li sholahil abna. Mari sama-sama Pak. Sholahul aba sababun li sholahil abna. Solehnya orang tua, baiknya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya baiknya seorang anak. Kalau anak keturunan kita ingin baik, orang tuanya harus baik lebih dahulu. Kalau anak keturunan kita ingin soleh, orang tuanya harus soleh lebih dahulu. Ya Allah, saya pengen anak keturunan saya hafizul Quran. Meskipun orang tuanya tidak hafal Quran, minimal senang dengan Al-Quran. Mau hadir di majlis-majlis Al-Quran, menghormati ahlul Quran. Sholahul aba sababun li sholahil abna. Solehnya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak. Ya Allah, saya pengen anak keturunan saya menjadi orang alim, meskipun orang tuanya nggak alim. Minimal mau hadir di majlis-majlis ta'lim, menghormati orang yang diberikan kefahaman dalam ilmu agama. Sholahul aba sababun li sholahil abna. Mungkin anak kita masih nakal, kitanya sendiri masih nakal. Jangankan anak kita menjadi baik sebab orang tuanya baik, dia dan seluruh keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kisah Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran surat Al-Kahf. Ada yang hafal? Wa ammal jidaru fakana, kayaknya nggak pernah baca surat Kahf ini. Li ghulamaini yatimaini, terus fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ketika Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam masuk ke dalam sebuah kota, di dalam kota tersebut ada rumah milik 2 anak yatim yang mau roboh, ditegakkan oleh beliau. Kenapa ditegakkan Pak?
karena di dalam rumah tersebut ada kanzun, ada harta pembendaharaan yang melimpah milik dua anak yatim ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan harta betulan, sebagian yang lain mengatakan harta di situ adalah ilmullah, ilmunya Allah. Kana abuhuma solihah, karena dulu buyutnya orang soleh, dulu datuknya gemar melakukan kebaikan, ketaatan. Itu kata ulama tafsir, dari dua anak yatim ini sampai buyutnya 7 tingkatan tuh. Kira-kira namanya apa kalau 7 tingkatan? Cucu, cicit, jangkawareng, udeg-udeg, siwur, cangga. 7 tingkatan. Sejauh itu harta dua anak yatim ini masih dijaga melalui Nabi Khidir, sebab dulu buyutnya gemar melakukan kebaikan. Makanya orang dulu Pak kalau melakukan kebaikan diniatin buat anaknya, ya Allah mudah-mudahan anak saya soleh, sedekah 10 juta. Ya Allah mudah-mudahan anak keturunan saya baik, taat, akidahnya benar, semangat ngajinya, tahajudnya dia semangat. Begitu orang dulu, sebagaimana dilakukan oleh Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib. Selepas sholat sunnah, beliau memanggil anaknya, ya ibni ta'al, anakku tercinta, ke sini. Kata beliau, la azidanna fi sholati min ajlik, aku ini memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sedekah, memperbanyak tilawah, tidak lain dan tidak bukan untukmu, karenamu, rajaan an uhfadhafi, aku berharap dengan aku memperbanyak ibadah ini engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semangatnya kita ngaji, semangatnya kita ibadah, kebaikannya tidak hanya kembali kepada kita, tetapi kepada anak keturunan kita juga menjadi baik. Bahkan masyarakat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana perkataan Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir, innallaha la yahfadhu birrajulis salih, sesungguhnya Allah akan selalu dan terus-menerus menjaga sebab orang yang soleh, sebab orang tua yang gemar melakukan kebaikan. Yang pertama dijaga adalah waladahu, anaknya. Yang kedua wa walada waladihi, anak daripada anaknya. Ketiga wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal. Yang terakhir wadwairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya pun akan dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab orang yang soleh satu, yang dijaga, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kampung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi selamat untuk kedua mempelai, mudah-mudahan diberikan sakinah yang dibalut dengan mawaddah dan rahmah, diberikan anak keturunan yang soleh dan solihah, alim alimah, sabir sabirah, syakir syakirah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi anbiyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal jalal wa lakal mulk kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ya daimal fadli 'ala al-bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis sadiyah, salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya Allah ya dal 'ula fi hadhihi al-'ashiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartadu wa na'iman la yanfadu wa murafaqata nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wa sallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma rizukna al-qana'ah wa habibna fi salatil jama'ah wa dakirna bil mawti kulla sa'ah wa hsyunna ma'an nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wa sallam sahib syafa'ah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah liridhaillah wa li ajli syafa'ati rasulillah wa li jami'i barakat wa asrar wa khususiyat wa mu'jizatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.